susu untuk kita semua karena rasanya lezat. Ayo minum, 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 minum susu Frisian Flag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku sehat, sehat, cerdas, cerdas karena Frisian Flag. Susu untuk pertumbuhanku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam episode Bahasaku, Bahasamu. Mana sih bukunya? Kok nggak ada? Lu, kamu lihat buku aku nggak? Enggak. Bentar, Milen, kamu lihat ya. Lu kayaknya sibuk sekali ya. Kita lihat yuk. Lulu, kamu sedang apa? Sedang menulis surat. Hai adik-adik. Hai, Baba. Kalian sedang apa sih? Ini sedang baca buku. Tapi aku sedang mencari-cari bukuku tapi tidak ketemu, Baba. Dan Lulu sedang menulis surat, Baba. Memangnya surat untuk apa sih, Baba? Surat itu adalah salah satu cara kita berhubungan dalam bentuk tertulis. Memangnya Lulu menulis surat untuk siapa? Aku menulis surat untuk temanku. Masalahnya dia rumahnya jauh, Baba. Oh, begitu. Adik-adik, Lulu benar. Untuk berhubungan dengan teman, kalian dapat menulis surat. Tapi tulisanku kurang jelas, Baba. Oh, kalau begitu, Milen bisa menggunakan telepon. Dan masih banyak cara lain supaya kita dapat berhubungan atau berkomunikasi. Wah, adik-adik, Kak Seto dapat surat nih. Dari siapa ini ya? Wow, dari Baba. Kak Seto baca dulu sebentar ya. Nah, adik-adik, sekarang Baba dan teman-temannya sedang membicarakan tentang surat dan cara-cara berhubungan atau berkomunikasi. Adik-adik mau menulis surat juga? Nanti coba adik-adik coba usahakan ya. Dan selain itu, Baba dan teman-temannya juga akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang bahasa. Nanti kita akan ikuti semua kegiatan mereka, ya. Baik, untuk Papa dan Mama, episode kali ini akan memperkenalkan tentang bahasa dan bentuk-bentuk komunikasi. Mohon ajarkan kepada mereka sejak dini agar mereka mudah berkomunikasi, termasuk berani berbicara dan mengutarakan pendapat mereka. Pada metode Glendomen tentang pengajaran membaca pada anak usia dini, menyajikan tahap 4 pengajaran membaca, yaitu kalimat panjang. Tahap ini sangat penting untuk mempersiapkan mereka mempelajari kalimat yang menyatakan pemikiran yang lebih lengkap dan sekaligus juga merupakan awal putra-putri Anda membaca buku sebagai pengantar membuka dunia melalui kecintaan terhadap membaca buku. Papa dan Mama di rumah, mohon tetap diingat untuk memperkenalkan bahan pelajaran baru sesering mungkin. Selain menarik agar putra-putri Anda tidak bosan, sekaligus juga menambah perbendaharaan kata mereka. Mari kita ikuti saja kegiatan Baba dan teman-temannya yang sangat menarik. Adik-adik, sudah mengerti ya gunanya surat? Aku tahu, Baba. Surat itu kegunaannya untuk berbicara, kan? Oh, bukan Milen, bukan itu. Surat bukan untuk berbicara, tetapi untuk berkomunikasi dalam bentuk tertulis. Komunikasi itu maksudnya berbicara, kan, Baba? Benar, Fajrin. Berbicara itu juga salah satu cara untuk berkomunikasi. Komunikasi itu sangat penting bagi kita agar orang lain tahu apa yang ingin kita sampaikan. Jadi, berbicara dan menulis surat itu cara-cara berkomunikasi kan, Baba? Iya, betul. Dan masih ada cara lainnya. Baba, kemarin aku berbicara dengan papaku lewat telepon. Itu berkomunikasi juga.
juga ya, Baba? Benar, Lulu. Telepon adalah salah satu alat untuk berkomunikasi. Aku juga menelpon mamaku dengan handphone, Baba. Ya, ya. Baba, kalau papa aku menulis dan mengirim suratnya melalui komputer, bisa ya, Baba? Oh, itu Gentar. Surat yang ditulis dan dikirim melalui komputer itu disebut email. Wah, banyak sekali ya alat untuk berkomunikasi. Ada surat, telepon, handphone, dan juga email. Tulalit, mengapa jadi sulit? Tulalit, telepon tidak tersambung. Tut, itu berarti sibuk. Aku bingung ingin telepon mama. Ring, telepon terus berdering. Ternyata temanku mau datang berkunjung. Ring, telepon berdering lagi. Kakek nenekku kangen padaku. Telepon, komunikasi menjadi lancar. Telepon, mama dan papa terasa dekat. Tulalit, mengapa jadi sulit? Tulalit, telepon tidak tersambung. Tut, itu berarti sibuk. Aku bingung ingin telepon mama. Ring, telepon terus berdering. Ternyata temanku mau datang berkunjung. Ring, telepon berdering lagi. Kakek nenekku kangen padaku. Telepon, komunikasi menjadi lancar. Telepon, mama dan papa terasa dekat. Setiap hari si kecil belajar macam-macam. Mereka butuh belajar dengan efektif. Frisian Flag 123 456 dengan inovasi baru T+T, Tyrosin, dan Tryptophan membantu anak menyerap dan memproses informasi dengan efektif. T+T, nutrisi kunci untuk belajar lebih efektif. Lu, kamu sudah selesai belum? Sudah dong. Kalau sudah selesai mau kamu apakan? Mau aku kirim. Memang bagaimana caranya mengirim surat? Aku belum tahu. Baba, bagaimana sih cara mengirim surat itu? Mengirim surat? Begini caranya. Setelah surat selesai ditulis, lipat surat dan masukkan ke dalam amplop. Amplop berisi surat dilem agar tidak terbuka dan tertutup rapat. Kemudian, tulis nama serta alamat yang dituju di bagian depan amplop. Jangan lupa, tuliskan juga nama dan alamat pengirim di bagian belakang amplop. Setelah dipastikan alamatnya lengkap, tempelkan perangko pada ujung kanan amplop. Setelah itu, surat siap dikirim. Masukkan amplop ke dalam kotak pos atau berikan surat tersebut ke kantor pos. Nanti akan ada Pak Pos yang mengambil surat tersebut dan kemudian mengirimkannya hingga sampai kepada alamat yang dituju. Baba, sekarang aku sudah mengerti bagaimana caranya mengirim surat. Sekarang aku akan segera mengirimkan surat-suratku. Tapi Baba, surat kata-kata di surat-suratku ini sudah benar belum ya Baba? Coba Baba lihat.
Lulu, ini masih ada yang salah. Seharusnya adalah pergi. Oh, begitu. Masih ada lagi yang salah, Baba. Kalau ini seharusnya ditulis buku. Ini juga masih salah, Baba. Yang mana? Iya betul, ini masih ada yang salah Lulu. Seharusnya ini ditulis senang. Ini juga ada kalimat yang salah, Baba. Mana? Oh iya, Robi benar. Kalimat ini seharusnya ditulis adik sedang minum. Ternyata kata-kata yang sudah kutulis banyak yang salah ya, Baba. Tidak apa-apa, bisa belajar lagi untuk menulis dengan benar. Nah, ini suratmu. Oke, aku betulkan dulu ya. Kalau tulis surat harus benar ya, Baba. Makanya aku lebih senang berbicara lewat telepon, Baba. Memangnya kamu sudah tahu cara menggunakan telepon, Fajrin? Sudah, Robi. Aku belum, Robi. Bagaimana caranya? Ajari aku dong. Pertama-tama, siapkan nomor telepon yang akan kita hubungi. Lalu, pegang gagang telepon, angkat dan dekatkanlah ke telinga kita. Pastikan terdengar nada sambungnya. Itu tandanya telepon sudah menyala. Lalu apa lagi, Baba? Setelah itu, tekan tombol angka-angka telepon sesuai nomor yang sudah disiapkan. Terus, apa lagi, Baba? Lalu, tunggu sampai terdengar nada sambung di gagang telepon. Jika sudah terdengar suara orang berbicara, itu tandanya telepon sudah tersambung. Kalau sudah, kita berbicara apa lagi, Baba? Ucapkan salam seperti selamat pagi, selamat siang, atau yang lainnya. Kalau aku berbicara dengan temanku, aku bilang apa? Sebutkan nama temanmu. Misalnya begini. Selamat pagi, bisa saya berbicara dengan Jerry? Setelah dijawab oleh Jerry, lalu berbicaralah dengan teman kalian itu di telepon. Kalau sudah selesai berbicaranya, kita taruh di tempat semula lagi ya, Baba? Benar sekali, Gentar. Kalau dengan handphone ini, setelah selesai bicara, tombolnya ditekan untuk mematikannya. Telepon dan handphone keduanya sama aja kan? Bedanya apa ya? Kalau handphone bisa dibawa kemana aja. Mengirim pesan singkat juga bisa loh. Benar kan, Baba? Benar sekali, Robi. Kita bisa mengirim pesan singkat yang disebut dengan SMS dengan menggunakan handphone. Kalian sudah mengerti ya? Sudah! Nah, tadi kita sudah bernyanyi, mengenal alat-alat komunikasi, belajar, mengirimkan surat, dan juga menggunakan telepon. Sekarang, Baba akan mengajak kalian belajar tentang bahasa. Adik-adik di rumah juga bisa ikut loh. Mau? Mau! Baiklah, kalau begitu mari kita bergandengan tangan. Ayo semuanya ikut Baba. Ayo, Fajrin. Ayo kita bergandengan tangan. Ya, sudah siap semuanya? Sudah! 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hore! Fajrin, itu buku apa? Pasti ini pelajaran bahasa Jepang kan, Baba? Iya, itu buku pelajaran bahasa Jepang. Hah? Pelajaran bahasa Jepang? Aku tahu selamat pagi dalam bahasa Jepang. Coba Robi bicara selamat pagi dalam bahasa Jepang. Ohayo gozaimasu. Wah, Robi hebat sekali ya. Kalau kalimat good morning
Itu apa artinya? Aku tahu, Baba. Bahasa Indonesia good morning kan selamat pagi. Wah, itu kan bahasa Inggris ya, Baba? Betul sekali. Wah, kalian cerdas ya. Coba kalimat berikutnya. Guten Morgen. Bahasa apa itu, Baba? Coba tebak. Guten Morgen selamat pagi dalam bahasa Belanda atau bahasa Jerman, hayo. Bahasa Belanda, Baba. Betul sekali, Lulu. Kalau Cauan selamat pagi dalam bahasa Korea atau bahasa Cina. Robi tahu. Pasti bahasa Korea. Tidak tepat, Robi. Yang benar bahasa Cina. Aku bisanya bahasa Sunda seperti ayahku. Oh, itu juga bagus, Fajrin. Bahasa Sunda itu adalah bahasa daerah Jawa Barat. Nah, selamat pagi dalam bahasa Sunda apa, Fajrin? Wilujeng enjing, Baba. Wah, kalian semua cerdas. Bahasa asing bisa, bahasa daerah juga bisa. Halo teman di seluruh dunia, ku ingin bertemu dan menyapamu. How are you? Dahu hata. Bonjour. Apa kabar? Teman semua, kawan semua. Halo kawan-kawan, sudah waktunya kita saling mengucapkan salam. Good morning, ciao an. Good morning, selamat pagi teman semua, kawan-kawanku. Bermacam-macam cara kita bertegur sapa. Semakin banyak teman di seluruh dunia. Oh senangnya. Halo teman di seluruh dunia, ku ingin bertemu dan menyapamu. How are you? Dahu hata. Bonjour. Apa kabar? Teman semua, kawan semua. Bermacam-macam cara kita bertegur sapa. Semakin banyak teman di seluruh dunia. Oh senangnya. Nah, adik-adik haus kan? Haus. Robi membawakan susu untuk kalian. Asli. Ayo ambil susunya. Nah, Ayo, pelan-pelan. Ya. Bilang apa sama Robi? Makasih. Makasih. iya kembali. Ini susu Frisian Flag kesukaan kita semua. Baba, kenapa sih kita belajar bahasa yang lain-lain selain bahasa Indonesia, Baba? Oh, itu karena di dunia ada banyak bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda.
Di setiap negara, bahasanya berbeda-beda. Kalau dengan sesama orang Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dengan orang negara lain, kita harus bagaimana, Baba? Kalau kita pergi ke luar negeri atau bertemu orang dari negara lain, kita harus menggunakan bahasa negara tersebut atau dengan bahasa Inggris. Berarti belajar macam-macam bahasa sangat diperlukan ya, Baba? Benar sekali, Lulu. Belajar bahasa asing maupun bahasa daerah seperti Fajrin akan berguna bagi kalian untuk berkomunikasi. Karena komunikasi itu penting bagi kita. Iya, dengan komunikasi kita bisa belajar banyak hal, bernyanyi dan bermain bersama, seperti yang sudah kita lakukan. Ingat ya adik-adik di rumah, selalu bertanya kepada papa mama kalau kamu kurang mengerti dengan bahasa yang baik. Sampai jumpa. Frisian Flex 123 dan 456 dengan inovasi baru T+T membantu menyerap dan memproses informasi Mainan pakai remote bikin bebek ketakutan. agar anak belajar lebih efektif. T+T, nutrisi kunci untuk menyerap dan memproses informasi. Frisian Flex 123 dan 456 dengan inovasi T+T membantu menyerap dan memproses informasi Air bikin si bebek naik ke permukaan. untuk belajar lebih baik. T+T, nutrisi kunci untuk menyerap dan memproses informasi. Pada episode ini, kita akan membahas pengajaran membaca dengan metode Glendoman untuk tahap keempat, yaitu kalimat lengkap yang sudah berisi huruf besar dan tanda baca, seperti titik, tanda tanya, tanda seru. Metode Glendoman ini tentu jauh lebih efektif jika dilakukan oleh orang tua sendiri. Persiapan awal adalah membuat flashcard membaca Glendoman dengan langkah-langkah sebagai berikut. Siapkan karton putih atau karton poster yang beratnya sekitar 300-350 gram. Potonglah karton dengan ukuran 10 cm x 45 cm. Siapkan beberapa spidol besar berwarna merah dengan ujung yang tebal dan rata yang dapat menghasilkan ketebalan huruf sekitar 3 mm. Tulislah kata-kata yang sudah disiapkan di atas karton putih dengan tinggi huruf sekitar 3 cm. Pada tahap ini, anak sudah diperkenalkan pada huruf besar, tanda baca seperti tanda seru, titik, dan tanda tanya. Sisakan ruang kosong di sekeliling kartu agar tangan Anda tidak menutupi tulisan ketika memegang kartu untuk dibaca. Terakhir, pada bagian belakang kartu, di sudut kiri atas, tulislah kata-kata itu sekali lagi dengan huruf hitam dengan ukuran yang lebih kecil yang bisa terbaca dengan mudah oleh Anda ketika Anda membacakan kartu tersebut kepada putra-putri Anda. Setelah flashcard siap, berikut cara mengajarkan membaca tahap keempat, yaitu kalimat panjang yang menambahkan kata bantu seperti sedang. Kata-kata itu tidak perlu diajarkan secara terpisah, karena anak akan mempelajarinya dalam konteks kalimat yang jelas dan masuk akal. Sekarang Davin sama Mami baca flashcard kalimat yang panjang ya. Oke. Saya suka minum susu. Ibu memanggang roti keju. Ibu membaca buku cerita. Ayah sedang membaca buku. Siapa memakai baju Lu. Yeay! Selamat mencoba. Sekarang Davin sama Mami baca flashcard kalimat yang panjang ya. Oke. Saya suka minum susu. Ibu memanggang roti keju. Ibu membaca buku cerita. Ayah sedang membaca buku. Siapa memakai baju
Lu. Yeay! Papa dan Mama di rumah, putra-putri Anda telah belajar banyak tentang mengirim surat, menggunakan telepon, dan mengenal berbagai jenis alat komunikasi. Mohon siapkan juga mereka untuk mengenal berbagai macam bahasa. Ajarkan bahasa tersebut sejak usia dini, karena semakin kecil usianya, semakin mudah pula mereka mempelajarinya. Dalam episode ini, metode Glendoman telah menyajikan pengajaran membaca tahap keempat, yaitu kalimat panjang yang menambahkan kata bantu seperti sedang, yang akan melengkapi tahapan pengajaran membaca bagi putra-putri Anda. Papa dan Mama di rumah, agar pengajaran membaca dengan metode Glendoman lebih efektif, mohon perkenalkan bahan pelajaran baru sesering mungkin yang tentunya akan menarik bagi mereka sekaligus menambah kosakata mereka. Dan mohon jangan lupa untuk terus menyaksikan episode Baba selanjutnya dengan metode Glendoman berikutnya, yaitu tahap keempat lanjutan. Salam. Ayo minum, minum susu Frisian Flag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku sehat, cerdas, karena Frisian Flag. Susu untuk pertumbuhanku. Mari bernyanyi gembira bersama Frisian Flag. Frisian Flag. Susu untuk kita semua karena rasanya lezat. Ayo minum, 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 minum susu Frisian Flag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku sehat, sehat, cerdas, cerdas karena Frisian Flag. Susu untuk pertumbuhanku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo minum, minum susu Frisian Flag.